Baik, akan kita lanjutkan kajian kita, yakni masuk ke dalam ayat yang ke-10 dari surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-10 yang berbunyi, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Nah, baik, akan kita pelajari cara membacanya sesuai dengan ilmu tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaksibun. Ya, itu. Baik, akan kita terangkan tajwidnya yang berada di dalam ayat ini. Fi itu adalah mad asli. Panjang mad asli yakni satu alif. Satu alif yakni dua harokat. Dua harokat adalah dua gerakan jari tangan kita. Itu adalah mad asli. Panjang mad asli itu adalah dua harokat atau satu alif. Jadi apabila ada huruf yang mati kemudian didahului oleh huruf yang berharokat kasrah atau berharokat dhamma, maka itu adalah mad asli. Ya, fi itu adalah mad asli, panjangnya dua harokat. Fi qulubihim, qulubihim, fi qulubihim, qulub sama mad asli, ya. Karena ada waw mati kemudian didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Mad asli itu hurufnya ada tiga, alif, waw, dan ya. Ya, mad asli atau mad tabi'i dalam ilmu tajwid itu hurufnya ada tiga, yakni huruf alif, huruf ya, dan huruf waw. Kalau dalam ilmu shorab itu disebut dengan huruf ilat. Huruf ilat itu adalah huruf penyakit, ya. Kalau dalam ilmu shorab, ya. Tapi dalam ilmu tajwid huruf alif, huruf ya, huruf waw itu adalah mad asli atau mad tabi'i itu. Ya. Jadi fi qulub sama mad asli, mad asli. Fi qulubihim, fi qulubihim, mim mati bertemu dengan huruf mim itu disebut dengan idgham. Idgham itu artinya memasukkan. Idgham itu artinya memasukkan, ya, huruf yang di depannya. Jadi mim mati bertemu dengan huruf mim itu disebut dengan idgham. Ya, itu idgham mimi, sebutannya idgham mimi. Fi qulubihim maradun, maradun, maradun. Apa? Maradun. Jadi di situ ada tanwin bertemu dengan huruf fa, maka dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa. Jadi harus disamarkan, ya, disertai dengan dengung. Maradun fazadahumullahu maradan, maradun. Jadi jangan dibaca maradun. Kalau maradun itu namanya idhar. Idhar itu artinya jelas. Kalau ikhfa itu harus disamarkan, ya. Itu namanya ikhfa. Jadi apabila tanwin atau nun mati, ya, an, in, un bertemu dengan huruf fa, maka itu disebut dengan ikhfa.
hukumnya ikhfa, harus disamarkan, jangan diizharkan, jangan dijelaskan. Fi qulubihim maradun, ya, maradun, itu seperti itu. Maradun fazadahumullahu maradun. Faza itu adalah mad asli karena di depannya ada huruf alif, panjangnya 2 harokat. Fazadahumullahu maradun. Lafzul jalalah dibaca panjangnya, yakni huruf lamnya itu 2 harokat. Kemudian fazadahumullahu maradun. Tanwin karena ada waqaf, berhenti, maka dalam ilmu tajwid itu harus dibaca panjangnya 2 harokat. Dihilangkan tanwinnya, ya, karena ada waqaf, tanda berhenti. Jadi dalam ilmu tajwid disebut dengan mad iwad. Mad iwad itu artinya, iwad itu pengganti tanwin. Ya, jadi dipanjangkan, panjangnya berapa? Sama seperti mad asli atau mad tabi'i, 2 harokat atau 1 alif. Ya, itu. Fazadahumullahu maradun, 2 harokat panjangnya. Terus wadahum azabun. Jadi ada itu adalah mad asli, panjangnya 2 harokat. Walahum azabun, bun, azabun alim, azabun. Jadi adalah izhar karena di depannya ada huruf alif, ya, ada huruf alif. Jadi tanwin an, in, un apabila bertemu dengan huruf izhar, ya, itu harus dibaca jelas. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Kemudian ali adalah sama mad asli, alimun bima, alimun, ya, alimun. Jadi alimun karena di depannya ada huruf ba, maka harus suaranya suara mim. Hurufnya huruf mim, harus berbunyi suara mim. Karena itu disebut iklab. Dalam ilmu tajwid disebut iklab. Iklab itu artinya menukar. Ya, menukar. Itu iklab. Ya, jadi huruf ba itu adalah iklab. Iklab itu artinya menukar. Ya, jadi suara nun mati atau tanwin an, in, un seperti alimun, ya, itu ditukar menjadi huruf mim suaranya. Alimun bima, jangan alimun bima, jangan, salah, ya, tapi harus alimun. Jadi suara mim menutup kedua bibir kita, alimun bima, ya, jangan alimun. Kalau alimun itu jelas salah, izhar, karena itu izhar. Tapi karena di depannya ada huruf ba, berarti itu adalah iklab, harus suaranya suara mim, ya. Alimun bima, bimanya adalah mad asli, bima kanu, mad asli yakzibun, bima kanu yakzibun. Kemudian yang terakhir dari ayat ini, kemudian ada mad asli atau mad tabi'i, kemudian ada huruf di depannya hidup, kemudian diwakafkan, maka di akhir ayat ini adalah panjangnya itu 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh, ya, disebut yakni mad
arid disukun. Dalam ilmu tajwidnya disebut mad arid disukun. Jadi boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 4 harakat, boleh dibaca 6 harakat. Bima kanu yakdzibun, 6 harakat. Bima kanu yakdzibun, 4. Bima kanu yakdzibun, 2. Boleh seperti itu. 2, 4, 6 boleh kita baca seperti itu. Baik, kita baca sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi di dalam qulubihim hati mereka maradun penyakit, fajadahum maka menambah mereka Allahu Allah maradun penyakit, walahum dan bagi mereka azabun siksa alimun sangat pedih, bima dengan sebab kanu adalah mereka yakdzibun mereka berdusta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit mereka, dan bagi mereka siksaan yang amat pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi ayat ini masih menerangkan tentang orang-orang munafik. Di mana di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun." Dan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri, mereka tidak menyadarinya. Itu dalam ayat yang lalu. Jadi orang-orang yang namanya orang munafik ini, mereka mengatakan, di lidah mereka mengatakan kami ini beriman, ya, kami percaya akan Allah dan Rasulnya, padahal sebetulnya mereka ini tidak beriman. Mereka mengatakan bahwa kami ini beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sebetulnya tidak beriman. Maksud mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, menipu orang-orang beriman, padahal mereka itu sebetulnya menipu diri mereka sendiri. Ini tidak disadari oleh mereka. Ini orang-orang munafik. Di mana tokohnya pada saat itu di zaman Nabi, yakni di Madinah, yakni dari Bani Qainuqa, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, itu adalah tokoh dari orang-orang munafik. Di mana Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokoh dari Khazraj yang pada saat itu akan dijadikan pemimpin, yang pada saat itu akan dijadikan presiden, namun gagal karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Maka dengan gagalnya jadi presiden, dengan gagalnya jadi pemimpin, Abdullah bin Ubay ini apa yang dia lakukan? Menghasut, ya, menghasut, mengadu domba karena iri, dengki, maka dia menjadi
orang yang berpura-pura, ya, agar selamat, misalkan agar harta benda mereka selamat, berpura-puralah masuk Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku beriman kepada hari akhir, padahal mereka ini sebetulnya tidak beriman. Ya, itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya. Penyakit di dalam hati mereka itu ada penyakit, ya. Maka Allah menambah penyakit mereka. Jadi orang-orang munafik ini, mereka apabila diturunkan ayat, diturunkan surat, ya, diturunkan tentang ayat Quran, diturunkan tentang surat Al-Quran, makanya kalau orang-orang beriman itu bertambahlah keimanan mereka, seperti dalam ayat atau surat At-Taubah ayat 124 dan 125 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Maka adapun orang-orang yang beriman, kata Allah, maka bertambahlah keimanan mereka dan mereka selalu bergembira, diberikan kabar gembira. Ini bagi orang-orang beriman. Makanya iman itu ada bertambah dan ada berkurang. Itu iman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala jelas menerangkan kepada kita, yakni pada saat itu wahyu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, kemudian untuk umat beliau, yakni seperti kita-kita ini, untuk pedoman hidup kita, karena Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, ya, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun orang-orang beriman, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Maka adapun orang-orang beriman, ya, diturunkannya ayat, diturunkan surat, maka bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang beriman, ya. Diturunkan ayat, diturunkan wahyu, karena awalnya mereka tidak ragu, karena awalnya memang mereka sudah beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apabila diturunkan ayat, diturunkan surat, maka mereka bertambahlah keimanan mereka. Tetapi apa yang dilakukan bagi orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya? Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum, ya. Jadi rijsan ila rijsihim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit, dengan diturunkannya ayat, diturunkannya wahyu, diturunkannya surah, maka bertambahlah kekufuran mereka, bertambahlah keingkaran mereka, bertambahlah kesesatan mereka, karena hati mereka telah keruh, karena hati mereka telah kotor. Maka ini orang-orang yang hatinya sudah ada penyakit. Diturunkannya ayat, diturunkannya surat, bukan bertambah beriman, tapi bertambahlah keruh hati mereka, ya, bertambah kotor hati mereka. Ini bagi orang-orang yang ada di dalam hatinya itu ada penyakit. Maka kita hati-hati, waspada apabila hati kita ini ada seperti hal-hal seperti itu, ya. Ini pernah Al-Qurtubi
ditanya oleh seseorang, kenapa Nabi itu tidak membunuh orang-orang munafik? Padahal Nabi itu mengetahui ya tentang mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Umar. Jadi Al-Qurtubi itu menjelaskan sesuai dengan hadis, yakni riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi itu bersabda kepada Umar, beliau mengatakan bahwa tidak sepantasnya bahwa seorang nabi itu, seorang rasul itu membunuh teman-temannya. Takut apa yang dikatakan orang Arab pada saat itu, Muhammad membunuh teman-temannya. Akhirnya apa? Mereka enggan masuk Islam itu. Ini karena orang munafik ini sungguh sangat luar biasa, dia lebih jahat ya ini. Kemudian kata Imam Malik, beliau mengatakan, beliau menjelaskan hikmah Nabi tidak membunuh orang-orang munafik itu, ini sebagai penjelasan bagi seorang hakim. Bagi seorang hakim itu tidak boleh menghakimi menurut pengetahuannya sendiri. Ya, ini sebagai iktibar penjelasan apabila dia seorang hakim itu tidak boleh menghukum seseorang itu menurut pengetahuannya sendiri. Ini kata Imam Malik. Sedangkan Imam Syafi'i beliau berkata hikmah Nabi tidak membunuh orang-orang munafik itu karena menurut hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, aku ini diutus oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka terpeliharalah harta, terjagalah darah dan harta mereka. Ya. Tetapi kalau urusan hati mereka, sifat munafik mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Ini hikmahnya. Makanya kelak di padang mahsyar itu orang-orang munafik itu menyeru kepada orang-orang beriman, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum. Ya, di dalam surah Al-Hadid ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah. Di dalam surah Al-Hadid mereka menyeru, ya, mereka memanggil orang-orang beriman. Kata mereka, alam nakum ma'akum, bukankah kami ini bersama kamu? Bala, betul, kata orang-orang beriman tadi. Kata orang-orang beriman tadi, bala, betul. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian, kata orang-orang beriman tadi di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kalian, ya, membinasakan kalian sendiri, ya, karena kalian ingin, ya, karena kalian ingin membinasakan